bersyukur banget. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat untuk dunia dan menuju ke Recording akhirat in menuju jannah. progress. Saya awal mengenal Kauni ini ketemu sama Usbab di Masjid Al-Mutakin di Bogor. Pertama saya melihat beliau mengajarkan Al-Quran semudah tersenyum, tapi dengan gerakan. Saya bingung, kok ada gerakan gitu. Terus karena penasaran gitu, karena pengen tahu, karena kagum melihat satu ayat aja bisa 5 menit itu bisa 2 ayat. Waktu itu masih surat Al-Infitor beliau bacakan. Saya lihat, Masya Allah, Tabarakallah, hanya 5 menit bisa menghafal 2 ayat, 3 ayat. Sedangkan saya dari dulu pengen menghafal aja 1 ayat, 2 ayat aja udah seminggu nggak hafal-hafal. Tambah lagi saya memang suka pelupa. Alhamdulillah, berapa hari setelah itu saya bergabung dengan Kauni. Masuk masuk kelas pagi-pagi saya juga bingung mau diajarin apa. Ketar-ketir hati ini, rasa takut ada juga karena nggak tahu apa yang akan diajarkan. Tapi waktu itu Umi membuka, kemudian Umi memperkenalkan saya di di kelas. Awal masuk itu saya nggak tahu apa-apa, bengong aja. Terus kata Umi, saya selalu terngiang, jalanin aja, ikut prosesnya. Alhamdulillah, lama-lama kemudian hanya berapa bulan setelah itu, nggak berapa bulan, minggu, saya ikut di Besti Nurjana. Di sana kita diajarkan oleh Bunda Dolaris. Saya juga nanya, bilang ke Bunda Dolaris, Bunda, aku nggak tahu apa-apa, ayat nggak tahu, apalagi gerakannya. Kata Bunda Dolaris, ikuti aja, jalani prosesnya. Kemudian dengan rajin murojaah bersama beliau, bersama Besti Nurjana, itu luar biasa. Di sana itu luar biasa, semuanya ada. Dari mulai menghafal, cara menghafal, kemudian tajwidnya, memperbaiki tajwid, dan silaturahimnya itu yang luar biasa. Yang sangat saya tunggu setiap hari. Di hati itu rasanya kayak orang, seseorang yang mempunyai kasih yang sangat dalam, ketemu gitu loh. Tenang banget, bahagia banget. Apalagi dengan ayah-ayah bunda yang pagi-pagi. Apalagi dengan tadaburnya Usbab. Dengan lama-lama saya murojaah bersama Besti, ikut kelas dengan Usbab. Lama-lama saya mengerti. Tahunya dari awal itu, gerakan tangan itu, itulah artinya. Saya perhatikan Usbab, setiap membaca ayat, gerakan tangannya selalu saya lihat. Terus kemudian setelah saya melihat semuanya, tahu itu, baru saya lihat ke Al-Qur'annya, saya betulkan makhraj huruf saya. Baru saya hafal. Kemudian lama-lama karena udah pasif dengan itu, alhamdulillah saya bisa mengajarkan kata Usbab, sampaikan walaupun hanya sepotong ayat. Karena saya itu fakir dengan ilmu Al-Qur'an, saya ajarkan apa yang saya bisa. Kemudian saya ngajar di Unpad di bersama apa dengan dosen-dosen, pegawai-pegawai, saya mengajar di situ. Kemudian di Murojaah sore, kadang-kadang kita gantian dengan Bunda Dolaris. Alhamdulillah dengan semua ilmu yang diajarkan oleh Usbab, Umi Deti, Masya Allah, Tabarakallah. Saya yang tadinya fakir dengan ilmu, Alhamdulillah ada ilmu sedikit demi sedikit untuk menuju surganya Allah. Saya saya pengen dicatat nanti sebagai pencari ilmu. Manusia terbaik adalah di dalam satu hadis Al-Bukhari itu, manusia terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saya pengen dicatat sebagai itu. Dan hamba yang terbaik adalah hamba yang menuntut ilmu. Apabila dia dipermudah langkahnya menuju majelis taklim, dia akan dipermudah oleh Allah ke surganya Allah. Saya juga pengen dicatat seperti itu. Dan semua ayat-ayat yang saya hafalkan, yang saya tanamkan di dalam dada. Kata Usbab, jangan menghafal Al-Quran pakai otak, pakai hati. Itulah ayat-ayat itu sering saya pakai di dalam bimbroh. Setiap Jumat saya bimbroh. Bunda-bunda, bimbroh itu bimbingan rohani untuk pasien-pasien di rumah sakit rawat inap. Mereka itu labil. Biasa setiap Jumat kita ke sana,
Kemudian yang pemimroh itu hari Jumat ada 8 orang. Kemudian nanti kita akan membahas mereka. Ada yang mereka itu labil banget, yang tidak bersyukur, dan ada juga mereka itu tidak mau sholat. Biasa kita masuk ruangan itu, kebetulan ada cerita, saya masuk ke ruangan Arafah waktu itu, saya dibilang sama suster, Bu, di sal 2 minta bemrohnya yang lebih ya Bu gitu. Kenapa sus? Ya dia itu labil banget dan nggak pernah mau sholat gitu. Kemudian saya masuk ke ruangan itu, saya ucapkan salam, kemudian Bu apa kabar hari ini gitu. Saya tanya, saya selalu jawabnya gitu. Kemudian dia kayak mengkerut gitu, nggak dijawab. Kemudian Bu kenalin nama saya Bu Eli, saya bimroh dari Rumah Sakit Islam gitu. Dia hanya cuek aja dengan itu. Kemudian saya nanya, Ibu tadi pagi bisa sholat gitu. Terus dia jawab dengan ketus, enggak gitu. Terus semalam sholat enggak Bu? Enggak gitu. Terus hari-hari Ibu sholat? Enggak gitu. Masya Allah Ibu. Dan kemudian dengan itu saya jelaskan sholat itu wajib. Saya bilang. Saya jelaskan dengan apa yang dibilang Usbop itu, semuanya ilmu Usbop itu saya keluarkan. Mulai dengan Ibu mau masuk surga enggak? Saya bilang. Ya semua orang juga masuk surga, pengen surga katanya gitu. Ibu, kita perempuan, wanita itu paling gampang masuk surganya, kata saya. Ada 4 syarat, 4 syarat aja Bu, kita bisa masuk surga. Pertama, sholat dengan benar, saya bilang. Yang kedua, udah itu puasa pada bulan Ramadan, saya bilang. Yang ketiga, memelihara kemaluan kita, kehormatan kita. Yang keempat, taat pada suami. Terus saya menjawab itu, saya bilang gitu, suaminya menjawab, nah itu dia nggak pernah taat sama saya, gitu kata suaminya. Masya Allah, tabarakallah Bu, saya bilang. Kunci surga ibu terletak pada suami, saya bilang. Kemudian saya terangkan apa yang kewajiban tentang suami, tentang istri. Kemudian saya terangkan ayat-ayat Allah. Kalau kita ingkari apa yang disuruh Allah kayak sholat tadi, saya terangin ayat Al-Kahfi ayat 29. Pilihan itu ada pada kita, Bu, saya bilang. Ibu mau beriman, silahkan kata Allah. Kalau kamu mau ingkar, nih neraka jahanam akan menggurung kamu, saya bilang. Sebilang itu kepada beliau, Bu, kalau udah kita dikurung di neraka, kita dibekap di satu ruangan, kemudian api neraka menyala-nyala. Saya juga sampai nangis ngomong itu. Kemudian kita udah panas, udah ini haus, kita minta minta minum sama Allah, dikasih minum sama Allah, tapi leburan besi kata saya. Muka kita akan hancur semuanya. Ibu mau seperti itu, saya bilang. Kemudian ada lagi ayat yang kalau pengen kita masuk surga, di Al-Kahfi Bu ayat 107. Saya bilang, orang-orang yang beriman tempatnya itu di surga. Di surga. Saya minta pengennya di surga Firdaus. Ibu, kalau Ibu mau, saya bilang teh. Kalau ingin surga, saya pengen Ibu sama-sama ke surga dengan saya bilang. Dan sholat yang Ibu tinggalkan selama ini dikodo ya Bu. Gitu. Mana yang masih tahu waktunya. Dan kemudian mana yang nggak tahu nanti Ibu perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Al-Quran gitu kan. Kemudian taat ke suami Ibu gitu. Terus Ibu nanti minta maaf ke suami, saya bilang. Minta maaf ke suami, minta ridhonya suami. Pak, tolong bimbing Ibu ya Pak, saya bilang ke Bapak. Saya sambil nangis, Bu, kalau nanti di surga nggak ketemu Bu Eli, Ibu cari ya pengennya seperti itu Bu. Tapi kalau di surga Ibu nggak ada, saya pengen mencari Ibu sebagai saudara saya. Dia nangis memeluk saya. Dari itu Ibu janji ya untuk salat. Iya saya janji gitu. Makanya ayat-ayat yang terangkan oleh Usbok, Umi Deti tentang surga. Di surat Ar-Rahman itu tentang surga yang dapat 2 ditambah lagi 2, Masya Allah. Di sana itu bidadari-bidadari yang ditundukkan pandangannya, bidadari-bidadari yang terpelihara, yang ada di dalam kemah, Masya Allah. Kita sebagai wanita yang beriman, yang takwa, kita akan menjadi ratunya surga, Masya Allah. Saya pengen di sana. Ayah, bunda, Usbok, Umi. Kalau nggak ada Bu Eli nanti bisa di surga nanti. Cari Bu Eli ya Bu. Aku mencintai kalian karena Allah. Sampai ke surga Firdaus.
Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. Saya pengennya dicatat sebagai pencari ilmu. Manusia Amin. terbaik itu, ya Allah. Kemudian Amin. saya, saya itu, karena setiap hari kelas usbab dari Senin sampai Jumat. Sabtu saya sama Umi, siangnya juga sama Umi. Pernah Umi nanya kepada saya, Bunda Eli, apa Bunda Eli nggak bosan dengan Umi? Saya bilang, saya itu sakau Umi. Orang lain sakaunya mungkin dengan miras gitu ya, dengan obat-obatan gitu. Tapi nggak, saya sakaunya karena pengen dapat satu ayat, pengen satu ayat lagi, dapat satu surat, pengen satu surat lagi. Semoga kita dapat memahami ayat-ayat itu, menjadi sahabat kita sampai ke surganya Allah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak baik. Terima kasih. Makasih Uspo. Terima kasih banyak Ustaz, Nah, Umi, Ayah, Bunda. Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh.